Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan ikan jangan sampai kena duri. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Anggana Aleta Bimantoro dari mahasiswa Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai karya esai saya yang berkaitan dengan hoax dengan judul Meningkatkan Keterampilan Literasi Digital dan Bijak Bermedia Sosial demi Mewujudkan Indonesia Anti-Hoax. Seperti yang kita ketahui, teknologi komunikasi semakin berkembang menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat akan pentingnya bermedia sosial. Hadirnya media sosial ini membawa pergeseran gaya hidup masyarakat menjadi lebih banyak mengonsumsi informasi dari berbagai media sosial tanpa batasan waktu, ruang, ataupun tempat. Teman-teman tahu nggak sih jumlah populasi masyarakat yang aktif bermedia sosial? Terdapat data dari Hotsuite pada tahun 2021, populasi masyarakat Indonesia mencapai angka 170 juta jiwa dari 274,9 juta jiwa. Bayangkan banyak sekali ya masyarakat Indonesia ini yang menggunakan media sosial. Di antaranya urutan pertama media sosial yang paling banyak digunakan yaitu aplikasi YouTube dengan mencapai 93,8%, kemudian disusul aplikasi WhatsApp, kemudian Instagram, lalu Facebook. Nah, maka tak mengherankan kan bahwa sudah banyak masyarakat Indonesia yang sudah aktif bermedia sosial. Adanya teknologi komunikasi yang semakin berkembang, kemudian semakin meningkatnya yang menggunakan media sosial. Hal ini dapat mendorong informasi atau berita beredar dengan cepat. Namun sangat disayangkan, informasi atau berita yang beredar belum tentu dipertanggungjawabkan kebenarannya, sehingga muncullah isu hoax. Nah, bagaimana nih tanggapan teman-teman mengenai isu hoax? Apakah berita bohong atau berita palsu? Ya, semuanya benar. Isu hoax merupakan berita bohong di berbagai media sosial dengan tujuan buruk seperti melakukan penghinaan, penipuan, bahkan membawa pandangan publik ke arah yang buruk. Diperoleh data dari Kementerian Kominfo pada tahun 2018, terdapat 80.000 situs online pengedar hoax. Situs online tersebut justru menjadi peluang besar bagi para oknum untuk mengedarkan informasi atau berita bohong. Selanjutnya, Kominfo menemukan lebih dari 625 berita hoax yang dimuat di berbagai media sosial. Wah, bayangkan ya, ternyata banyak sekali berita bohong yang terjadi di Indonesia. Isu hoax yang terjadi di Indonesia tentunya disebabkan oleh beberapa faktor. Dilansir dari website Antara News, menurut Ketua Asosiasi Perusahaan Public Relation, yaitu Bapak Suharjo Nugroho, mengatakan ada dua faktor penyebab isu hoax. Yang pertama, berdasarkan UNESCO, indeks minat baca masyarakat Indonesia mencapai angka 0,001 atau 1 orang dari 1.000 orang minat baca buku. Yang artinya minat baca buku di masyarakat Indonesia ini masih terbilang sangat rendah. Kemudian yang kedua, jumlah penggunaan gadget di Indonesia menduduki urutan kelima terbesar di dunia, yang mana ini dapat menyebabkan informasi atau berita yang beredar dapat dengan cepat dan semakin berkembang. Isu hoax yang beredar menjadi membawa dampak buruk bagi kehidupan masyarakat. Masyarakat menjadi ragu atau kurang percaya diri terhadap informasi yang didapat. Karena masyarakat Indonesia sendiri sangat minim dalam menyaring informasi. Bahkan kurang adanya kesadaran dalam mencari informasi yang benar dan mana informasi yang salah. Demi mewujudkan Indonesia anti-hoax, kita sebagai generasi penerus bangsa jangan tinggal diam.
kita harus melakukan bentuk tindakan yang dapat menyiasati Indonesia bersih dari informasi hoax. Bentuk tindakan yang dapat kita lakukan yaitu meningkatkan kesadaran akan pentingnya literasi digital dan bijak bermedia sosial melalui program penyuluhan kampanye. Mengingatnya kondisi pandemi seperti ini yang mengharuskan kita melakukan kegiatan di rumah aja, maka penyuluhan kampanye ini dapat dilakukan secara online, yaitu berupa iklan layanan masyarakat atau webinar. Seperti contoh kegiatan yang diselenggarakan oleh Kominfo mengenai kampanye webinar tentang upaya membangkitkan literasi digital. Dengan adanya kemampuan literasi digital, mampu meningkatkan berpikir kita secara kritis dan lebih meningkatkan kemampuan dalam menyaring informasi yang kita terima. Oleh sebab itu, kita sebagai generasi penerus bangsa wajib menjunjung tinggi sikap bijak bermedia sosial, meningkatkan kesadaran literasi digital, selalu menjaga etika, selalu waspada dalam mengunggah konten, dan selalu berhati-hati dalam bermedia sosial demi mewujudkan Indonesia anti-hoax. Demikian presentasi mengenai penjelasan dari isi karya esai saya dengan judul Meningkatkan Keterampilan Literasi Digital dan Sikap Bijak Bermedia Sosial demi Mewujudkan Indonesia Anti-Hoax. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.